Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Azalia Widya Marsaila, Rizky Tri Utami, Novella Lawrence Desi Hermalia, Faradila Kurniasari akan mempresentasikan tentang pengembangan kalimat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu kesatuan yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Unsur-unsur dalam kalimat. Di kalimat sendiri ada subjek, yaitu unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Yang kedua ada predikat, yaitu merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Predikat berfungsi menjelaskan subjek. Yang ketiga ada objek, yaitu keterangan predikat yang memiliki hubungan erat dengan predikat. Wajib ada dalam kalimat aktif transitif. Yang keempat pelengkap, merupakan unsur kalimat yang dapat bersifat wajib, ada karena melengkapi makna verba kalimat. Yang kelima ada keterangan, unsur kalimat yang didahului preposisi, memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Saya Rizky Tri Utami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah ciri-ciri subjek. Ciri-ciri subjek yang pertama ada jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Untuk subjek kalimat yang berupa manusia, digunakan kata tanya siapa. Contoh, Siwan adalah seorang aktor dan penyanyi. Yang kedua adalah disertai kata itu, di mana kebanyakan subjek dalam bahasa Indonesia bersifat takrif atau definite. Untuk menyatakan takrif biasanya digunakan kata itu. Contohnya adalah buku itu dibeli oleh Kim Bum. Kemudian didahului kata bahwa. Di dalam kalimat pasif, kata bahwa merupakan penanda bahwa unsur yang menyertainya adalah anak kalimat pengisi fungsi subjek. Di samping itu, kata bahwa juga merupakan penanda subjek yang berupa anak kalimat pada kalimat yang menggunakan kata adalah atau ialah. Contohnya adalah bahwa pengurus SEMA harus segera dibentuk pada rapat hari ini. Saya mengatakan bahwa Super Junior adalah boyband favoritku. Yang keempat adalah mempunyai keterangan pewatas yang. Kata yang menjadi subjek suatu kalimat dapat diberikan keterangan lebih lanjut dengan menggunakan penghubung yang. Keterangan ini dinamakan kalimat pewatas. Contoh, mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian. Yang kelima cirinya adalah tidak didahului oleh preposisi. Tidak didahului oleh preposisi maksudnya adalah seperti dari, dalam, di, ke, kepada, dan pada. Orang sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu, sehingga menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Yang terakhir adalah berupa nomina atau frasa nominal. Subjek kebanyakan berupa nomina atau frasa nominal. Di samping nomina, subjek dapat berubah verba atau adjektiva. Biasanya disertai kata penunjuk itu. Contoh, bermain itu menyenangkan. Yang kedua adalah ciri-ciri predikat. Ciri-ciri predikat yang pertama adalah jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Dilihat dari segi makna, bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa atau bagaimana adalah predikat kalimat. Pertanyaan sebagai apa atau jadi apa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa nomina, penggolong, atau identifikasi. Kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa numeralia atau kata bilangan atau frasa numeralia. Contoh, gadis itu cantik. Ciri yang kedua adalah kata adalah atau ialah. Predikat kalimat dapat berupa kata adalah atau ialah.
Predikat itu terutama digunakan jika subjek kalimat berupa unsur yang panjang, sehingga batas antara subjek dan pelengkap tidak jelas. Contoh, jadi Justin Bieber adalah penyanyi favoritku. Yang ketiga adalah dapat diingkarkan. Predikat dalam bahasa Indonesia mempunyai bentuk pengingkaran yang diwujudkan oleh kata tidak. Bentuk pengingkaran tidak ini digunakan untuk predikat yang berupa verba atau adjektiva. Di samping tidak sebagai penanda predikat, kata bukan juga merupakan penanda predikat yang berupa nomina atau predikat kata merupakan. Contoh, kamu tidak hadir dalam rapat kemarin. Ciri yang keempat adalah dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Predikat kalimat yang berupa verba atau adjektiva dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, sedang, belum, dan akan. Kata-kata itu terletak di depan verba atau adjektiva. Kalimat yang subjeknya berupa nomina dapat juga disertai modalitas. Kata-kata yang menyatakan sikap pembicara atau subjek seperti ingin, hendak, dan mau. Contoh, Obama akan datang ke Indonesia. Unsur pengisi predikat. Predikat suatu kalimat dapat berupa kata verba seperti nomina dan frasa. Misalnya, frasa verbal, frasa adjektiva, frasa nominal, frasa numeralia, atau bilangan. Kemudian adalah ciri-ciri objek. Ciri-ciri objek sebagai berikut. Yang pertama ada langsung di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat atau tidak pernah mendahului predikat. Contohnya, Sinta memberikan Jojo komputer baru. Yang kedua adalah dapat menjadi subjek kalimat pasif. Objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perubahan aktif ke pasif ini ditandai adanya perubahan unsur objek. Contohnya, keju itu dimakan tikus. Contoh yang ketiga adalah tidak didahului preposisi. Objek selalu menempati posisi di belakang predikat, tidak didahului oleh preposisi. Dengan kata lain, di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan preposisi. Contohnya, dia mengirimi saya bunga mawar. Yang keempat adalah didahului kata bahwa. Anak kalimat pengganti nomina ditandai oleh kata bahwa, dan anak kalimat ini dapat menjadi unsur objek dalam kalimat transitif. Kemudian adalah ciri-ciri dari pelengkap. Yang pertama adalah di belakang predikat tempatnya. Ciri ini sama dengan objek, perbedaannya adalah objek langsung di belakang predikat, namun pelengkap masih dapat disisipi unsur lainnya, yaitu objek. Contohnya terdapat pada kalimat berikut. Mereka membelikan ayahnya sepeda baru. Unsur kalimat buku baru dan sepeda baru ini dia berfungsi sebagai pelengkap dan tidak didahului oleh predikat. Yang kedua adalah tidak didahului oleh preposisi. Seperti objek, pelengkap tidak didahului preposisi. Contohnya, Serina bermain piano. Saya, Novela Lawrence Desirmalia, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Ciri-ciri keterangan. Berikut ini beberapa ciri unsur keterangan. Yang pertama, bukan unsur utama. Berbeda dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap, keterangan merupakan unsur tambahan yang kehadirannya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib. Yang kedua, tidak terikat posisi. Di dalam kalimat, keterangan merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan tempat. Keterangan dapat menempati posisi di awal atau di akhir kalimat, atau di antara subjek dan predikat. Contoh, malam ini Suju akan kembali ke Korea. Selanjutnya adalah jenis keterangan. Terdapat beberapa jenis keterangan. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat. Yang pertama, keterangan waktu. Keterangan waktu dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa kata adalah kata-kata yang menyatakan waktu, seperti kemarin, besok, sekarang, kini, lusa, siang, dan malam. Keterangan waktu yang berupa frasa merupakan untaian kata yang menyatakan waktu, seperti kemarin pagi, hari Senin, 7 Mei, dan minggu depan. Keterangan waktu berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor yang menyatakan waktu, seperti setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, sewaktu, dan ketika. Yang kedua adalah keterangan tempat.
Keterangan tempat berupa frasa yang menyatakan tempat yang ditandai oleh preposisi seperti di, pada, dan dalam. Yang ketiga, keterangan cara. Keterangan cara dapat berupa frasa atau anak kalimat yang menyatakan cara. Keterangan cara yang berupa frasa ditandai oleh kata dengan atau secara yang diikuti verba atau kata kerja. Terakhir, keterangan cara yang berupa anak kalimat ditandai oleh kata dengan dan dalam. Yang keempat, keterangan alat. Keterangan cara berupa frasa yang menyatakan cara ditandai kata dengan yang diikuti nomina atau kata benda. Selanjutnya, keterangan sebab. Keterangan sebab berupa frasa atau anak kalimat. Keterangan sebab yang berupa frasa ditandai oleh kata karena atau sebab yang diikuti oleh nomina atau frasa nomina. Keterangan sebab yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor karena atau lantaran. Selanjutnya, keterangan tujuan. Keterangan ini berupa frasa atau anak kalimat. Keterangan tujuan yang berupa frasa ditandai oleh kata untuk atau demi. Sedangkan keterangan tujuan yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor supaya, agar, atau untuk. Selanjutnya adalah keterangan aposisi. Keterangan aposisi memberi penjelasan nomina, misalnya subjek atau objek. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurang. Selanjutnya adalah keterangan tambahan. Keterangan tambahan memberi penjelasan nomina, subjek, ataupun objek. Tetapi berbeda dari keterangan aposisi dapat menggantikan unsur yang diterangkan, sedangkan keterangan tambahan tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Yang terakhir adalah keterangan pewatas. Keterangan pewatas memberikan pembatas nomina, misalnya subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Jika keterangan tambahan dapat ditiadakan, keterangan pewatas tidak dapat ditiadakan. Contohnya, mahasiswa yang mempunyai IP 3 lebih mendapat beasiswa. Contoh di atas menjelaskan bahwa bukan semua mahasiswa yang mendapat beasiswa, melainkan hanya mahasiswa yang mempunyai IP 3 lebih. Kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu, sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Dan yang terakhir, sistematis dan tidak bertele-tele. Perkenalkan, nama saya Faradila Kurniasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang pertama, ciri-ciri kalimat. 1. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-cirinya yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas, serta tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. 2. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. 3. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. 4. Kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna garis.
5. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. 6. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-cirinya ialah kalimat yang padu tidak bertele-tele, menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona, serta tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transitif dan objek penderita. 7. Kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada di dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengembangan kalimat. Sebuah paragraf yang baik dan menarik terdiri atas kalimat-kalimat yang panjang pendeknya bervariasi. Kalimat yang panjang maupun pendek yang diperlukan hanya dan harus terdiri atas subjek dan predikat. Suatu kalimat dapat dikembangkan dengan 4 cara. Cara pertama yaitu perluasan subjek inti kalimat. Subjek inti kalimat dapat diperluas dengan keterangan subjek. Keterangan subjek itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu atributif dan apositif. Cara yang kedua adalah dengan perluasan predikat inti kalimat. Frasa kerja atau predikat yang intinya terdiri dari kata kerja paling banyak mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dengan perluasan objektif dan adverbial. Cara yang ketiga yaitu perluasan dengan objek. Perluasan dengan objek ialah pengembangan dengan penambahan keterangan predikat yang erat hubungannya dengan kata kerja yang menjadi inti predikat. Keterangan yang erat ini disebut objek kalimat. Cara yang terakhir yaitu perluasan dengan keterangan. Kalimat yang pendek dapat dikembangkan dengan kalimat panjang dengan diberi tambahan keterangan waktu, tempat, sebab, akibat, syarat, tujuan, perlawanan, perbandingan, alat, dan keadaan. Selanjutnya, tambahan atau keterangan. Tambahan atau keterangan itu bermacam-macam. 1. Atributif. Atributif adalah segala sesuatu yang menerangkan atau memodifikasikan kata benda. 2. Adverbial, ialah segala sesuatu yang menerangkan atau memodifikasikan kata sifat, kata kerja, kata tambahan, atau seluruh kalimat. 3. Aposisi. Aposisi adalah segala sesuatu yang memperjelas kata benda berupa sama atau sebutan lain. 4. Pelengkap, ialah segala sesuatu yang menerangkan kata kerja sebagai pelengkap langsung atau objek, pelengkap penyerta, pelengkap rangkap, atau pelengkap pelaku. 5. Komplement. Komplement adalah segala sesuatu yang menerangkan subjek atau objek berupa kata benda atau kata sifat sebagai penggenap. 6. Pengulangan. Pengulangan memiliki arti bahwa sebuah isi atau makna sebuah kata diulang tegaskan dengan memakai. Zan, nanti ini dikat apa enggak, Zan? Oke, bentar. Enam, pengulangan. Pengulangan memiliki arti bahwa sebuah isi atau makna sebuah kata diulang tegaskan dengan memakai kata yang sama atau dengan memakai sinonim atau ungkapan lain yang searti. 7. Penyebutan berseri. Ialah penyebutan beberapa hal yang sama fungsinya dalam kalimat yang sama berbentuk gramatikalnya. 8. Koordinasi atau konstruksi setara. Koordinasi adalah penjajaran beberapa hal pada kedudukan yang setingkat, baik pada taraf kalimat maupun pada taraf frasa. 9. Ilustrasi. Ilustrasi adalah keterangan yang merupakan contoh atau misal. 10. Perbandingan. Perbandingan digunakan untuk menyampaikan kelebihan atau kekurangan suatu hal. Sekian presentasi tentang pengembangan kalimat dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kami ucapkan terima kasih.